panen kopi ya nama. Dan yang bedain adalah kita memproduksi kopi dari mulai kebun sampai ke sangrai dan segala macamnya tuh di kita semua gitu. Proses dari awal sampai akhir itu menentukan endingnya. Jadi ada Kumaha Kang, sehat? Alhamdulillah Kang Andika? sehat. Kang Rendi. Nah, ini kesibukan ayeuna Kang Andika? Kesibukan panen kopi ya nama. Kan musim ya nanti. Musimna ya? Iya, musimna. Luar biasa. Yang musim proposal 17 Agustusan. Bansosna macan aya ini musimna. Matakan dulu. Luar biasa. Kang Andika, Siap. iya saya mampir pertama kali ke Kedemang setelah tahun 2014 terakhir deh pokoknya. Saya ke wilayah Sukamakmur ya. Zaman-zaman namanya sebutnya masih kukusrukan lah. Kukusrukan. Jalan masih batunya. Jalan masih batu sekarang bagus ya. Luar biasa hot mix. Terus saya mampir ke sini, cek saya ini ada agak menarik. Di depan gunung ada restoran lah ya. Kidemang. Nah, yang orang pasti bikin tanda tanya Kidemang teh naon. Filosofinya naon teh sebenarnya disebut Kidemang teh gitu. Ternyata saya kadang-kadang sok bingung gitu teh. Barreto pertama kali punya pemikiran teh simpel Kang. Jadi zaman kecil teh saya punya landihan. Landihan dari teman-teman SMP gitu. Jadi ditinggali dari tempat, dilihat dari suasana di sini, dilihat dari kesederhanaan kita mau mulai gitu ya, kayaknya mah nama yang paling pas lah gitu dilihat, jadi orang gampang ingat gitu juga, terus juga nggak nabrak dengan wilayahnya, misalnya kalau bule-bulean kan atau ke barat-baratan kan kayaknya kesannya gimana gitu kan, terlalu eksklusif gitu kan ya. Betul. Jadi kita dibangun juga kan awalnya dan sederhana, jadi ya udahlah itu aja pikir gitu. Oh gitu. Ada nilai filosofi menurut saya itu. Gimana Kang? Jadi saya butuh dibantu. Demang itu kan dulu itu sering disebut penguasa wilayah. Iya. Demang itu menguasai wilayah. Jadi sekarang ini nama Ki Demang ini menurut saya adalah suatu semangat baru untuk menguasai wilayah kembali. Nah, atau mungkin ini Kang, apa tuh? Kan bukan cuma penguasaan tapi lebih kepada perubahan. Jadi, perubahan yang dilakukan di wilayah, ya efeknya kan kayak dengan adanya Ki Demang orang udah mulai mengenal kopi Sukamakmur tuh seperti apa. Kalau kopi Bogor sih orang banyak tahu, tapi kan kadang-kadang yang di mana nih bisa ngopi kopi Bogor itu kan masih agak terbatas. Nah mungkin kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu mampu membuat sebuah pola perubahan lah di wilayah, bahwa industri kopi dan resto sekarang bisa muncul di Sukamakmur. Yang selama ini kan cuma curug, wisata air dan lain-lain. Nah sekarang ternyata ada potensi juga nih bikin tempat nongkrong. Nah mungkin kayak gitu-gitulah. Nah Kang, ini kan Ki Demang ini apa yang bikin beda? Yang bikin bedanya? Pertama, awal muasalnya kita adalah pemilik kebun. Jadi kita adalah petani di kebun kopi yang kemudian mencoba membangun sebuah etalase supaya punya nilai jual hasil produksi kita. Betul. Itu. Nah kemudian berkembang ada restonya karena mungkin dengan pertimbangan orang yang berkunjung tuh rata-rata dari daerah-daerah yang agak jauh, sehingga nggak mungkin kalau cuma kesini datang buat ngerokok buat ngopi aja, tapi juga buat makan siang, snack dan lain-lain. Nah awalnya itu, dan yang bedain adalah kita memproduksi kopi dari mulai kebun sampai ke sangrai dan segala macamnya tuh di kita semua gitu kan. Oh gitu. Jadi kebunnya ada di mana? Kebunnya ada nih, salah satu samplingnya ini yang kemarin juga ada kegiatan panen raya dengan Pak Iwan, PLT Kabupaten. Ya. Nah, kebun luasnya di sekitar sini. Beli petani dari kita juga gitu, kelompok tani kita juga. Kelompok tani ya. Jadi intinya sebenarnya Ki Demang itu asal mulanya adalah adanya perkebunan kopi. Kebun kopi, kita adalah kelompok tani kopi Gunung Batu. Nah, karena banyak pengunjung yang datang, difasilitasi lah bikin resto. Bikin kopi. Bikin kopi karena beneran beli kopi rada jauh. Kalau ngopi doang kan kadang-kadang keluarganya, suaminya yang ngopi, istrinya atau anak-anaknya kan makan. Gitu, nah, saya tanya lagi nih, yang unggulan apa sih sebenarnya di resto ini? Unggulan utamanya jelas kopinya. Kopinya ya? Kopinya kalau dari sisi kopinya Arabica lah ini. Robusta. Oh, Robusta. Nah kalau misalnya dari sisi apa yang membuat beda, proses dari awal sampai akhir itu menentukan endingnya. Jadi ada ciri khas tersendiri yang mungkin untuk beberapa daerah yang lain agak berbeda, karena masing-masing punya tata cara pengelolaan processing sampai ke akhir tuh, cara ngerosting dan lain-lain itu pasti menimbulkan perbedaan, dan mungkin khasnya yang itu menjadi beda tuh kalau ngopi di sini rasanya kayak gini gitu. Wah, luar biasa. Kalau mau menikmati suasana di mana ada
view Gunung Batu yang memang ini berada di kaki Gunung Batu, terus juga mau mencoba kopi yang memang asli diproduksi petani tanpa bahan-bahan lain lah, asli pure benar-benar kita yang mengolah, coba di sini gitu. Dan suasananya mungkin ya alhamdulillah banyak orang yang senang, dan beberapa kali kita punya langganan yang udah sering main sepeda, komunitas dan lain-lain. Sama ada penyajian live musik yang setiap hari itu ada antara sore sampai malam hari lah untuk jadi bagian dari hiburan di sini gitu. Nah, itu paling Kang kalau buat pengunjung. Kita juga ada menu-menu resto yang lain-lain. Apa yang bikin menu beratnya ini ya, main course-nya ini yang buat orang haruslah ke sini gitu? Di sini kita ada nasi timbel, nasi liwet. Wah, mantap. Gitu. Jadi ada nasi bakar juga. Kemudian jadi rata-rata semua sebenarnya bahannya kita produksi itu dari kebun sendiri Kang. Kayak nasi timbel itu kita ngambil daunnya dari kebun sendiri, pisang goreng juga semua yang bisa gitu. Kita organik lah intinya ya? Intinya semua dari situ. Gitu. Luar biasa. Gitu. Mantap dah Kang. Terakhir deh quotes-nya. Quotes-nya, Cikaracak Nicak Batu Lilere Jadi Dekok Kang. Jadi kalau proses yang terus menerus, walaupun pada saat itu saya dibilang orang gila bangun tempat kayak gini di tengah hutan, akan tahu 2014 seperti apa gitu. Ternyata pasti menemukan jalan. Jadi kalau kita memang istiqomah, konsisten gitu ya dalam bidang tertentu, dan memang saya menekuni itu sampai ke istilahnya tuh belajar nggak ada habisnya lah, sampai hari ini pun saya masih banyak yang perlu saya pelajarin. Insya Allah pasti ada jalan untuk kemudian kita bisa tampil, punya visi dan misi yang kita laksanain tuh, pengen kopi Bogor itu dikenal, dinikmati, juga disayangi oleh masyarakat Bogor tuh mungkin suatu saat akan terwujud. Luar kayak gitu Kang. Alhamdulillah. Atur nuhun Kang. Sama-sama. Makasih bincang-bincangnya. Siap-siap. Oh, enggak.